Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahullah. Saya adalah peserta Latsar CPNS Regional HSS, yaitu Angkatan 2 Golongan 3 Kelompok 1. Baiklah, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Semoga bermanfaat ya. Sebelum kita masuk pada inti permasalahannya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang isu kontemporer, di mana isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending. Nah, kita akan masuk pada analisis kinerja individu berdasarkan topoksi. Sekarang, saya bekerja sebagai perawat di suatu rumah sakit daerah. Ruangan tempat bekerja saya adalah ruangan IGD, di mana tempat saya bekerja ada beberapa masalah yang bisa diambil. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman pasien dan keluarga tentang penanganan pasien berdasarkan triasi di IGD. Terus yang kedua, takutnya masyarakat berobat ke rumah sakit di masa pandemi. Dan yang ketiga, pencatatan pasien di IGD masih menggunakan cara manual. Nah, setelah kita mengetahui beberapa isu masalah, kemudian kita masuk pada analisis masalah menggunakan metode OSG. Kemudian kita masuk pada analisis masalah menggunakan metode USG. Metode USG itu sendiri terdiri dari urgensi, yang artinya seberapa mendesak isu itu harus dibahas, ditindaklanjuti, dan dianalisis. Kemudian S, seriousness, yang artinya seberapa serius isu itu harus dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian ada growth, yang artinya seberapa besar kemungkinan isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Setelah kita melakukan scoring dengan metode OSG, maka didapatkan masalah dengan scoring tertinggi, yaitu nomor 3 adalah masalah pencatatan pasien di IGD masih menggunakan cara manual. Nah, setelah kita mendapatkan masalah yang akan kita bahas, kemudian kita akan masuk pada tahap fishbone, di mana dalam diagram fishbone ini atau diagram tulang ikan dapat digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemudian penyebab masalah. Diagram fishbone ini juga disebut dengan diagram sebab akibat, di mana kepala ikan adalah akibatnya, sedangkan ekornya adalah sebabnya. Nah, dari masalah tentang pencatatan pasien di IGD yang masih menggunakan cara manual, ada beberapa penyebabnya yang terdiri dari material, method, dan tools. Yang pertama yang kita bahas yang dari di mana beberapa penyebabnya yaitu kurang mengerti IT dan tidak ada teknisi. Kemudian yang kedua dari material, penyebabnya adalah dapat menggunakan media secara gratis, tidak ada media digital. Terus yang ketiga adalah metode. Kalau dari metode, penyebabnya adalah pencatatan manual. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tools. Penyebabnya yaitu ada beberapa seperti laporan tercecer, dokumen disimpan di tempat yang berbeda-beda, dan dokumen yang hilang. Nah, kemudian kita masuk pada analisa SWOT, di mana S-nya adalah strength, yaitu kekuatan. Terdiri dari tenaga kesehatan yang mampu menggunakan media digital, terus kemauan untuk menerima hal baru.
Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan tersebut adalah kurangnya media untuk membuat laporan secara digital. Banyaknya pekerjaannya harus dikerjakan perawat. Ada opportunity atau peluang, yaitu terdiri dari dapat mempermudah rekapan data dan dapat menggunakan media digital dengan gratis. Terus yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman ini adalah terdiri dari kesalahan input data dan data dapat diakses oleh pihak lain. Nah, pada masalah yang kita bahas di atas, yaitu tentang pencatatan pasien di IGD masih menggunakan cara manual, kemudian kita akan masuk pada tabel alternatif penyelesaian masalah. Yaitu yang pertama, alternatif penyelesaian melakukan pencatatan pasien dengan menggunakan media digital. Selanjutnya, tahapan setiap alternatif ada dua, yaitu yang pertama membuat media digital yang mudah dimengerti dan dapat digunakan oleh perawat IGD. Yang kedua, melakukan input data pasien yang sesuai. Terus hasil yang diharapkan, yang pertama dapat mempermudah perawat dalam menghitung jumlah pasien per hari, per bulan, dan per tahun dengan cepat. Kedua, membantu meringankan tugas perawat. Kemudian yang terakhir, para pihak yang terkait. Yang pertama adalah kepala ruangan, kedua ketua tim, ketiga penanggung jawab SIP, dan keempat perawat pelaksana. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.